Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili tim asisten geomatika meminta maaf atas keterlambatan dari materi selanjutnya, dikarenakan ada beberapa hal dan perumusan untuk materi selanjutnya ini. Dikarenakan dengan keadaan seperti ini, jadi praktikum geomatika harus dialihkan menjadi praktikum online. Nah, dan ini adalah materi yang membahas tentang materi perhitungan kemarin, perhitungan dari data yang telah kalian dapatkan. Sebelumnya yang perlu dipersiapkan itu adalah data-data dari hasil penembakan kemarin supaya bisa kita hitung. Output dari ini kami harap adalah kalian bisa menghitung data-data yang telah kalian tembak kemarin, atau data-data yang telah kalian dapatkan saat praktikum di lapangan kemarin. Jadi untuk teman-teman yang memegang data tersebut supaya bisa memberikan ke teman-teman yang lainnya. Lanjut saja. Di sini kami sudah menyediakan Excel-nya format sesuai dengan perhitungan yang ada di dalam modul. Untuk soft file modul juga akan diserahkan. Dan saya akan memberikan beberapa contoh untuk perhitungan itu sendiri. Data-data yang harus kalian siapkan adalah data-data dari hasil penembakan di lapangan kemarin. Sekarang kita akan mengolah data tersebut. Saya akan mencontohkan di stasiun 1, di mana sesuai konsep itu kalian menembak ke stasiun selanjutnya, baru ke stasiun sebelumnya. Nah, di sini kita akan memasukkan data. Data-data yang dimasukkan itu data dari sudut, lalu ke data batas atas dan batas bawah, di mana batas tengah ini sudah kita tentukan itu menjadi 1,5 meter. Nah, untuk data yang dimasukkan adalah dari data horizontal. Untuk data horizontal sendiri, kalau misalnya kalian menembak ke stasiun selanjutnya, itu pasti akan 0 derajat. 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Dan otomatis desimalnya juga 0, ya kan? Nah, tapi untuk di sudut vertikalnya pasti akan kalian dapatkan data. Nah, misalnya saya menggunakan data itu mempunyai 88 derajat, 56 menit, 47 detik. Nah, bagaimana cara menghitung desimalnya? Dengan pengetahuan sendiri bahwa derajat, menit, detik atau DMS, degree, minute, second. Nah, cara menghitung desimalnya kalau di Excel itu derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, maka didapatkan desimal itu sendiri. Untuk batas atas itu misalnya didapat 1,626 meter, dan batas bawah itu didapat 1,374 meter. Dan masukkan data juga di sini, masukkan dulu data-datanya. Misalnya di stasiun 5 kalian mendapatkan sudut horizontalnya itu 80 derajat, 0 menit, 30 detik. Nah, lakukan yang sama untuk penghitungan desimal itu sendiri, dimana derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Nah, kalau untuk sudut vertikalnya pakai data ini ditarik aja biar gampang. Nah, untuk batas atasnya itu 1,74 1,426. Jadi data-data yang harus kalian masukkan itu data-data ini. Nah, lalu kita akan menghitung Helling.
Helling itu sendiri bisa kalian lihat di modul, itu sama dengan 90 dikurang desimal. Maka 90 derajat dikurang dengan desimal dari sudut vertikal kalian. Nah, didapatkan 1,053611. Di copy aja ke bawah. Nah, untuk rumus cos kuadrat Helling itu rumusnya sama dengan cos, jangan lupa pakai radian karena di exam membaca sudut itu biasanya dikonvert ke radian dulu. Pakai Helling itu kalian sendiri, terus kuadrat. Nah, maka didapat dengan hasil seperti ini. Untuk jarak sendiri itu rumusnya bisa kalian lihat juga di modul, itu sama dengan 100 dikali batas atas dikurangi batas bawah dikali hasil dari cos pangkat 2 Helling ini sendiri. Tarik ke bawah biar pengerjaan cepat. Jika kalian sudah memasukkan data dan melakukan perhitungan seperti yang tadi dicontohkan, maka sekarang kita akan mencoba menghitung jaraknya. Nah, sebelum itu ini kita hitung total dari desimal horizontal itu sendiri, sudut dalam. Zoom, tarik aja dari atas ke bawah. Masalah nih. Oke, kalau untuk jarak ini, untuk jumlah jarak stasiun itu untuk D1 tidak memakai stasiun 1 karena logikanya di sini adalah D1 itu sama dengan jarak ke stasiun yang dituju, bukan stasiun yang ada di tempat, bukan stasiun yang kita tinjau. Jadi logikanya misalnya kita di stasiun 5, kita menuju jarak ke stasiun 1, itulah D1. Nah, jadi D1 itu jarak dari stasiun 5 ke stasiun 1. Nah, begitu juga D2 merupakan jarak dari stasiun 1 ke stasiun 2. Begitu juga selanjutnya. Itu merupakan pengertian dari jarak. Nah, terus totalkan jaraknya. Sesudah mendapatkan jarak total, maka kita akan menghitung sigma S. Untuk perhitungan sigma S itu sama dengan N dikurang 2 dikali 180 derajat. N itu merupakan jumlah dari sudut yang jumlah dari stasiun. Nah, maka sama dengan stasiun kita ada 5, jadi 5 dikurang 2 dikali 180, maka didapatkan 540. Fs sendiri itu adalah sigma S dikurangi sigma beta dibagi 5. Sigma S 540 dikurangi lalu dibagi 5, maka didapat hasilnya segitu. Nah, untuk beta 1 itu merupakan sudut dalam, maka dengan Nah, terus untuk di koreksi sudut, untuk koreksi sudutnya kalian bisa dengan beta ditambah dengan faktor koreksi. Biar cepat dikasih $. Nah, dikunci aja terus ke bawah, tarik bawah. Untuk azimut, nah karena kalian telah mendapatkan data azimut di lapangan, masukkan data azimut kalian.
Nah, data azimut sendiri itu yang telah kalian dapatkan di penembakan. Misalnya data saya 151,12777. Nah, terus cara menghitung azimut di stasiun 2 atau di sudut kedua itu sama dengan azimut 1 ditambah 180 dikurangi dengan koreksi sudut. Nah, itu untuk menghitung stasiun 3, 4, 5 itu sama rumusnya, jadi tarik aja nggak apa-apa, tapi dicek juga. Nah, jika udah sesuai dengan apa yang disampaikan, maka perhitungan azimut kalian sudah benar. Nah, sekarang kita akan menghitung koordinat X dan koordinat Y. Nah, di sini koordinat X dan koordinat Y sudah diberikan 100, 100,100. Itu untuk koordinat awal dari koordinat X dan Y. Kita akan contohkan untuk menghitung koordinat X terlebih dahulu. Nah, untuk jarak pakai jarak yang udah ada di sini. Tarik aja ke bawah. Hal yang sama untuk ke azimut. Azimut sendiri kita pakai azimut yang udah didapat. Lalu masuk ke sin azimut. Sin azimut sama kayak di cos saja. Kita cari sin dari sudut azimut itu sendiri, sama dengan sin radians adalah dari hasil azimut kita. Terus nah, untuk delta X kalian bisa memakai rumus D1 dikali dengan azimut 5, sin azimut 5, lalu D2 dikali dengan sin azimut 1. Itu karena azimut adalah merupakan sudut luar. Lakukan seterusnya. Lalu ditotalkan. Nah, untuk dikoreksi delta X kalian bisa memakai rumus D dibagi sigma D dikali sigma delta X. Nah, kayak kita D1 dibagi dengan sigma D. Sigma D tadi kita udah mendapatkan di sini, didolarin biar gampang, terus dikali dengan sigma delta X, dolarin aja biar gampang, terus tarik ke bawah, maka didapatkan koreksi delta X dari stasiun 1 ke stasiun 5. Untuk delta X terkoreksi itu rumusnya delta X dikurangi dengan koreksi delta X, maka dapatkan hasil segini. Tarik aja ke bawah lagi. Nah, untuk di koordinat sendiri kita sudah mau menetapkan bahwa koordinat stasiun 1 itu berada di titik 100,100. Untuk stasiun 2, 3 dan seterusnya itu kita bisa memakai rumus koordinat X ditambah dengan delta X koreksi stasiun 2, lalu ditarik ke bawah. Untuk delta X koreksi ini sendiri bisa memakai rumus stasiun 5 ditambah dengan delta X terkoreksi di stasiun 1, dan hasilnya harus 100. Jika tidak 100, maka hitungan kalian ada yang salah. Lalu kita